Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang sungguh Allah Subhanahu wa taala melimpahkan demikian banyak kebaikan yang tiada terhingga bagi kita dalam urusan-urusan dunia kita, apalagi untuk kebaikan agama kita. Setiap kali kita mengenal dan mempelajari petunjuknya, maka semakin bertambah pula syukur kita kepada Allah, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah mensyariatkan keindahan yang sangat tinggi di dalam syariatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna rahmat dan kebaikannya menurunkan semua sebab-sebab rahmat, keberkahan dan kebaikan dalam setiap hukum yang disyariatkannya. Maka sungguh orang yang semakin mengenal dengan perincian hukum-hukum Allah dalam Islam, semakin mengenal syariatnya, maka mesti dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semakin mensyukuri nikmat dirinya termasuk orang-orang yang ada kemauan belajar dan mengamalkan petunjuknya. Sekaligus itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk berlomba-lomba, bersemangat, mengusahakan selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya iman yang sempurna ditandai dengan hati seorang hamba yang lapang menerima Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya hidayah yang sempurna, taufik yang sempurna dari Allah, maka tandanya Allah akan jadikan hatinya terbuka, dadanya lapang menerima Islam. Hatinya terbuka, dadanya lapang menerima Islam ketika dia semakin mengenal Islam, semakin mengenal hikmahnya yang demikian tinggi, sesuainya, sangat cocoknya dengan kebutuhan manusia. Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah jadikan hatinya lapang, dadanya terbuka menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, hatinya tertutup, tidak mau menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, satu muqaddimah penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita belajar agama ini, ketika kita mengkaji Islam, bahwa kita harus ingat agama Islam ini diturunkan, disyariatkan oleh zat yang semua sifat-sifat kesempurnaan, kemahasempurnaan, sifat-sifat kemahabaikan, limpahan rahmat yang maha sempurna, anugerah yang maha indah, semua ada pada dirinya secara sempurna. Kemudian dia memilihkan kepada kita syariat Islam yang agung ini, maka kira-kira bagaimana indahnya, bagaimana tingginya kebaikan, bagaimana besarnya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat yang diturunkannya ini. Makanya kalau kita belajar Islam dengan jujur, wallahi kita akan menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya yang paling didambakan oleh hati kita, satu-satunya yang akan merasakan jiwa kita lapang, hati kita tenang dan damai. Bahkan ini merupakan tujuan terbesar diturunkannya petunjuk Allah, hikmah terbesar disyariatkannya ibadah-ibadah dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita kenal bersama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Makanya ketika kita mengetahui keindahan Islam yang seperti ini, kita harus berusaha menyesuaikan diri kita dengan Islam, supaya kita dapatkan kebaikannya yang sempurna. Jangan kita memaksakan Islam sesuai dengan diri kita. Tidak dapat. Bahkan menjadi orang yang paling celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus memaksa diri kita mengenal keindahan Islam yang memang benar-benar indah. Ketika ada sebagian orang yang terhalangi hatinya untuk merasakan indahnya Islam, harusnya dia mencurigai dirinya, segera memperbaiki dirinya, menuduh hatinya yang sedang berpenyakit untuk segera diobati. Karena kalau penyakitnya sembuh, dia akan rasakan keindahan tersebut. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, ketika menjelaskan ciri-ciri orang yang akan merasakan lezatnya iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban
wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, akan merasakan kelezatan iman. Hati yang tidak terhalang untuk merasakan semua keindahan Islam. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Hamba yang ridha. Ridha itu artinya bukan cuma menerima, bukan cuma senang, tapi menerima dengan gembira, dengan lapang. Menerima sepenuh hati dengan senang. Ridha kepada Allah sebagai Rabb-Nya karena dia mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang dengan itu hatinya tidak mungkin berpaling kepada selain Allah, yang tentu selain Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti Allah. Makanya tauhid itu merupakan tabiat hati, merupakan pilihan hati. Kalau dia telah mengenal Rabb-Nya, dengan sendirinya dia akan memurnikan ibadah kepada Allah. Wabil islami dinan, ridha kepada Islam sebagai agamanya. Dia akan selalu mengutamakan, memilih gembira mengamalkan Islam, karena dia tahu semua kemaslahatan dan kebaikan yang dibutuhkannya ada pada Islam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dia tidak akan mungkin mau mencari panutan, menjadikan imam atau ikutan selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah penting yang harus kita bawa setiap kali kita belajar agama. Sekarang kita akan melihat apa keterkaitan antara mukadimah penting ini dengan tema yang akan kita kaji di kesempatan kajian pagi atau siang hari ini. Etika pernikahan dalam Islam. Saya tidak mengetahui apa saya yang salah lihat. Setahu saya sudah mengisi pengajian di sini 2 atau 3 kali. Tapi kenapa hari ini yang hadir kebanyakan anak muda? Padahal setahu saya kajiannya tidak ditulis untuk kalangan sendiri atau untuk kalangan yang muda-muda. Ditulisnya pengajian umum. Apakah mereka yang duduk di terdepan karena semangatnya, atau yang tua-tua malu sehingga duduk di belakang? Hah? Allahul musta'an. Insyaallah semua akan mendapatkan kebaikan. Cuman saya tekankan dari awal ya, etika pernikahan dalam Islam yang saya akan bahas, lebih banyak saya akan mengarahkan kepada mukadimah penting tadi, supaya orang mengetahui bahwa ketika dia mengikuti adab-adab Islam dalam semua segi-segi hidupnya, dalam semua urusan dunianya, maka dengan itulah jaminan kemaslahatan dan kebahagiaan akan dirasakannya. Jadi kita harus memahami agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma untuk kemaslahatan urusan agama kita saja. Meskipun jelas ini tujuan utamanya. Tapi urusan dunia, masa kita katakan Islam tidak mengaturnya? Seolah-olah dunia ini bukan Allah yang menciptakannya. Hubungan antara manusia dengan manusia, menyatukan hati. Jadi waktu kita ingat pernikahan, itu bukan cuma hubungan sesaat, tapi itu urusannya menyatukan hati. Dan kalau sudah bertemu dengan urusan menyatukan hati, ingat, yakin tidak ada yang menguasai hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah salah melangkah, hati akan terpisah. Dan kalau hati sudah terpisah, mau disatukan dengan apapun tidak bisa kalau Allah tidak menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bagaimana?
"Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum." Kalau kamu ingin menyatukan hati semua orang yang ada di dunia, menyatukan hati-hati mereka dengan memberikan semua perbendaharaan dunia supaya mau damai, bersatu, disogok dengan harta yang ada semua di dunia, Allah katakan kamu tidak akan bisa menyatukan mereka. Tetapi Allah dialah yang maha kuasa menyatukan hati-hati manusia. Makanya hati kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara semua yang namanya kebahagiaan di dalam hati, perasaan sejuk dan damai tempatnya di dalam hati, ikhlas di dalam hati, ridha kepada agama Allah, ridha kepada Allah, ridha kepada nabinya, amalan hati utamanya, khusyuk juga di dalam hati. Makanya kalau orang itu tidak berpikir untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah, pasti dan pasti semua urusannya rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak mengenal Allah, berpaling dari Allah, tidak menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Jangan dulu berpikir, memperbaiki hubungan dengan orang lain, berpikir untuk mengarahkan hidupnya dengan baik, berpikir untuk bertobat. Tidak, kemaslahatan dirinya dia tidak tahu. Makanya orang yang lalai dari mengingat Allah, terhadap dirinya pun dia lalai. Man kana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang tidak mengenal Rabb-Nya, maka dia akan lebih tidak mengenal segala sesuatu sampai dirinya sendiri. Sampai dirinya sendiri. Makanya ini penting untuk kita selalu tanamkan. Kenapa kita belajar petunjuk Allah? Kenapa kita belajar etika dalam Islam? Kenapa kita harus kenal adab-adab dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini yang mendekatkan kita dengan petunjuk Allah. Kita ingin menghindarkan diri kita dari kecelakaan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat wala yashqa, dan tidak akan celak sengsara di muka bumi ini. Ini kepentingan kita untuk mengenal petunjuk Allah, karena kita membutuhkannya. Karena kita ingin terhindar dari sebab-sebab kecelakaan. Nah, tidak terkecuali dalam urusan membina rumah tangga. Makanya kajian ini berlaku untuk yang akan memulai, juga untuk memperbaiki yang sudah ada. Untuk memperbaiki yang sudah ada. Sekaligus ini menjadi jawaban. Kalau kita baca dalam Al-Quran, saling mencintai antara suami dan istri, istri dan suami dengan anak-anak, itu hukum asalnya dicela atau dibolehkan? Apa hukum asalnya? Suami mencintai istri, istri mencintai suami, apa hukum asalnya? Hukum asalnya, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Fitrah manusia, iya kan? Apakah Islam melarang kita mengikuti fitrah? Tidak. Islam membolehkannya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyebutkan cinta kepada anak dan istri, ya biasa, diperbolehkan dalam Islam. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth
Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada pandangan mata manusia, keinginan, kecintaan kepada hal-hal yang disukai oleh syahwatnya, dibenarkan dalam agama Allah kalau itu halal, berupa istri atau suami, anak-anaknya, wal qanatiril muqantarah, harta yang dimilikinya, emas, perak, kendaraan, ya hewan-hewan tunggangan yang indah, hewan-hewan ternak, kemudian sawah ladang dan seterusnya. Allah sebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Ini hukum asalnya. Nah, kenapa di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hati, waspadalah kamu terhadap mereka. Coba antum bayangkan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Orang yang paling kita cintai kemudian menjadi musuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana menderitanya manusia ini? Dan ini sungguh banyak dirasakan orang. Ketidakbahagiaan, ya, seseorang laki-laki yang ketika dia keluar bekerja, seharian kesibukan di luar, belum macetnya, belum menghadapi banyak problem-problem di luar. Apa yang dia inginkan ketika pulang ke rumahnya? Apa yang dia inginkan? Beristirahat lahir dan batinnya. Iya kan? Tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk apa? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Iya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan sempurnanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan segala ketentuannya pada manusia, Allah menjadikan bagimu dari jenismu sendiri istri-istri atau suami-suami. Tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram, hatimu merasa tenang dan damai ketika dekat dengannya. Masalah apapun yang dihadapi ketika bertemu dengan orang yang dicintainya, hatinya tentram, sakinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Luar biasa indahnya. Bahkan kita ketahui bersama dalam Islam, kasih sayang dan cinta ini, ketenangan ini, ketika dilakukan dan diniatkan karena Allah, dimulai dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk Allah, bukan hanya mendatangkan ketenangan, ketentraman, bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan yang merupakan fitrah manusia, bahkan kita ketahui itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika seorang laki-laki mengumpuli istrinya, itu akan bernilai sedekah. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami memuaskan nafsunya, memuaskan syahwatnya, kemudian dia dapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun?" Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram, dia mendapatkan dosa? Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika in wada'aha fi halalin
kana lahu ajrun. Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Jadi karunia di atas karunia, sudah menjadi sebab ketenangan, kedamaian pada hatinya, dibalas juga dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa indahnya. Tapi sekarang pertanyaan yang timbul, apakah semua seindah ini kenyataan yang ada? Apa jawabannya? Tidak. Karena yang dilupakan adalah sisi yang saya singgung tadi, yang Anda sebutkan tadi. Lupa bahwa ini urusannya kedamaian hati. Ketika ayat tadi menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, jangan disangka, yang penting saya mengenal cinta sama cinta, saya akan bahagia ketika menikah dengan dia. Yang penting saya punya fasilitas yang dibutuhkan, saya punya rumah, saya akan tenang, tidak lagi berpikir tentang ngontrak rumah. Ya sudah, saya akan tercurahkan, kasih sayang kami akan terbagi dengan sempurna. Ini orang yang tidak mengenal, tidak tahu bahwa urusan hati itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pernikahan atau etika adab dalam Islam mengajak kita untuk mengikat diri kita dengan sebab yang akan memudahkan kita menghadapi masalah-masalah, perbedaan keinginan, kesalahpahaman, mungkin kadang-kadang timbul gesekan dalam rumah tangga atau hubungan satu sama yang lainnya. Tetapi kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal, hatinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memudahkan mereka bersatu. Disinilah pentingnya kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang, supaya ketika kita ada masalah Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan pertolongannya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah dalam keadaan lapang. Kamu lapang, belum ada masalah. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Bagaimana orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah taufik, dimudahkan mengalah dalam kebaikan, dimudahkan untuk saling mengerti. Kalau sejak awal dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ini kaidah penting. Kalau seseorang itu rusak hubungannya dengan Allah, maka tidak ada satupun di dunia ini yang akan baik hubungannya dengan dia. Sampai pun orang yang paling terdekat dengan dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan hal ini. Beliau berkata, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin." Barang siapa yang hatinya gembira ketika dekat dengan Allah, sejuk jiwanya ketika beribadah kepada Allah, maka semua hati akan gembira dan sejuk ketika dekat dengan dirinya. Semua hati akan sejuk dan gembira ketika dekat dengan dirinya. Jadi di sini satu mukaddimah yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, satu pemahaman penting bahwa kalau dari awal kita mengusahakan etika yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun rumah tangga yang islami, maka berarti kita telah mengusahakan satu pondasi yang kuat yang akan mendekatkan kita dengan tujuan pernikahan yang disebutkan tadi,
yaitu untuk sakinah, ketenangan, kedamaian, saling cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Jadi jangan dianggap maksiat itu tidak ada pengaruhnya. Salah seorang ulama salaf ada yang pernah berkata seperti ini. Inni la a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati. Sesungguhnya aku pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian aku melihat langsung dampak buruk perbuatan maksiatku ada pada tingkah laku yang buruk dari istriku. Sama sebaliknya, istrinya berbuat maksiat, langsung terlihat dampak buruk dari perbuatan maksiatnya dengan sikap kasar suaminya terhadap dirinya. Ingat, buruk hubungan dengan Allah berarti menjadikan buruk hubungan orang ini dengan siapapun. Makanya di sini penting sekali untuk kita merenungkan bahwa menjalin ikatan pernikahan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan adab-adabnya, ini akan membawa pada kebaikan yang sangat banyak. Bahkan sebagian di antaranya mungkin tidak kita sadari. Secara nyata tidak kita ketahui apa sih sisi kebaikannya, kenapa saya harus lakukan ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hikmah yang sangat besar, jadikan kebaikan yang sangat besar di balik itu semua. Karena memang sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya adalah untuk menyempurnakan kebaikan, keindahan hidup bagi manusia. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah. Coba kita perhatikan. Di dalam adab-adab pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah yang telah kita ketahui dan telah kita baca keterangan para ulama ahlu sunnah, seperti buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Adabuz Zifaf, buku yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang perincian adab-adab dalam pernikahan. Di situ ada ya, setelah melangsungkan akad nikah, ada apa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa untuk keberkahan. Ya, seorang suami memegang kepala istrinya, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, tabiat yang engkau jadikan dia di atasnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang tabiat yang engkau jadikan dia di atasnya. Coba bayangkan, dari awal sudah langsung dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ketahui sunnahnya setelah itu melaksanakan salat 2 rakaat bersama-sama, suami dan istri. Di situ ada doa yang disampaikan untuk kebaikan dan keberkahan apa yang mereka akan alami dalam rumah tangganya. Kemudian adab-adab yang lain. Kita harus ingat bahwasanya ya, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, kita ketahui bersama tentang tipu daya syaitan. Yang diantaranya adalah dia ingin menjadikan manusia itu tidak senang dengan apa yang Allah halalkan bagi dirinya.
Makanya yang namanya membuat permusuhan dalam rumah tangga, suami dan istri, ini termasuk salah satu target utama syaitan. Bahkan syaitan yang berhasil melakukan ini akan sangat didekatkan oleh iblis kepada dirinya sebagai anak buahnya yang sangat sukses dalam melaksanakan perintahnya. Sekarang perlindungan dalam hal ini bagaimana kita usahakan kalau kita tidak berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sejak awal kita memulai pernikahan kita. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, siapapun di antara kita yang ingin memulai pernikahan, yang ini merupakan niat yang suci, dimuliakan dan dianjurkan dalam agama, maka hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini semua menjadi sebab kebaikan besar bagi dirinya. Tadi sudah kita sebutkan. Di dunia dua orang yang saling mencintai bisa menjadi musuh. Bisa menjadi musuh. Bagaimana bisa menjadi musuh? Padahal secara tabiat kita dekat dengan mereka, kita mencintai mereka, mereka mencintai kita, sayang kepada kita. Menjadi musuh artinya kecintaan kita kepada mereka yang asalnya bersifat fitrah bisa melalaikan dan menjerumuskan yang nantinya betul pada ujung-ujungnya akan menjadi musuh. Bagaimana permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia, yang saling mencintai, tapi kemudian cinta dan kasih sayangnya tidak diluruskan, tidak dibangun karena ketakwaan. Wallahi ini sangat menakutkan. Pada hari kiamat kita membawa amal yang sedikit. Kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberitakan dalam Al-Quran, sebagian manusia justru dicelakakan dari sisi orang-orang yang dicintainya waktu di dunia. Menjadi musuh, menuntut dirinya. Dan ini berlaku bagi semua orang yang menjalin hubungan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal sudah dibangun di atas penyimpangan dari petunjuk Allah, dikhawatirkan nanti meskipun atas nama cinta, atas nama senang dan seterusnya, maka nanti dikhawatirkan akan terjadi seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai, yang menjalin hubungan, semua di akhirat nanti akhirnya adalah apa? Ba'duhum li ba'din adu. Akan saling memusuhi satu sama yang lainnya. Bagaimana bentuk permusuhannya? Dia akan menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya dekat dengan si fulan. Saya selalu bersama dia. Kenapa dia tidak membimbing saya dalam kebaikan? Kenapa dia membiarkan saya dalam perbuatan buruk? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang menjalin hubungannya di atas dasar saling menasihati dalam ketaatan dan ketakwaan. Jadi keburukannya bukan cuma dirasakan di dunia, sampai di akhirat. Kebinasaannya, keburukannya, kehancurannya mereka rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini yang menjadi perhatian penting bagi kita semua. Ya, kalau kita ingin menjadikan kecintaan kita kepada manusia bermanfaat, kekal,
ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sebagai saudara yang saling mencintai di atas dipan-dipan yang indah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperbaiki sejak awal landasan kecintaan tersebut menjadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat ini kalau kita membahas atau menyebutkan tentang adab-adab, saya pikir sudah kita banyak mengetahuinya. Cuma perlu kita luruskan saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pernikahan dalam Islam untuk tujuan yang mulia, yang kita ketahui disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ini panggilan untuk mereka, para pemuda. Barang siapa yang di antara kamu mampu untuk melakukan pernikahan, melakukan al-ba'ah. Al-ba'ah ini pengertiannya yang lengkap adalah mampu menanggung bebannya, beban lahir dan batin. Maka hendaknya dia menikah. Karena pernikahan itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian kemaluan. Yakni lebih bisa menyalurkan hasratnya ke jalan yang benar. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu merupakan sesuatu yang bisa mengekang atau mengendalikan syahwatnya. Ini anjuran dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang lainnya yang juga kita kenal. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nikahilah perempuan-perempuan yang al-wadud, penyayang, al-walud, yang banyak keturunannya. Karena aku akan memenangkan jumlah kalian pada hari kiamat nanti di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Jadi ketika mendengarkan anjuran seperti ini, orang yang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mensyariatkan kepadanya satu yang indah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu pernikahan. Setelah itu dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, meminta pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kemudian dia mulai melangkah, mencari, memilih pasangan hidup yang baik untuk dirinya. Tentu juga dengan menggunakan kriteria-kriteria dalam Islam. Menggunakan adab-adab dalam Islam. Mulai dia melakukan berusaha mencari dengan mempertimbangkan hal-hal yang paling diutamakan dalam Islam. Sudah kita ketahui yang diutamakan adalah dinnya, agamanya. Yang diutamakan adalah berpegang teguhnya dia dengan Islam. Kemudian setelah itu kita mau cari sesuatu yang menyenangkan kita, maka itu diperbolehkan selama pertimbangan utama adalah agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik,
Taribat yada, kalau tidak kamu akan celaka, kamu akan binasa. Setelah itu dia melakukan proses yang sesuai dengan syariat. Ingat, kembali kepada kaidah dasar tadi. Semakin dia mengusahakan berpegang teguh dengan adab-adab yang benar selama proses ini, maka insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hubungan ini, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan atau menjauhkan keduanya, itu semakin dekat. Ini yang harus kita sadari. Yakni terkadang seseorang ketika dalam proses, karena sudah terlanjur suka, dia ingin jadi saja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya pilihan yang lebih baik bagi dirinya. Dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti yang terbaik. Mesti yang terbaik. Maka disinilah orang yang beriman, dia bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia sudah istikharah, artinya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pilihan yang terbaik bagi dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala kebaikan, segala akibat dari semua urusan, dia maha mengetahui ini kebaikan untuk dirinya, agamanya, dunia akhiratnya, maka Allah akan mudahkan. Kalau tidak, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala punya satu pilihan yang lain yang lebih baik bagi dirinya. Coba dari bersikap saja, orang yang beriman itu sudah dibuat lega sejak awal. Kenapa ini harus ada? Coba kita renungkan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana menjadikan hati kita selalu tenang dengan pilihan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah maha mengetahui itulah kebaikan bagimu. Atau bisa jadi sebaliknya, kamu mencintai sesuatu padahal Allah maha mengetahui disitulah keburukan bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat adabnya orang yang beriman. Ketika dia sudah memilih sesuatu, tetap dia mengetahui keterbatasan ilmunya, keterbatasan dirinya, keterbatasan pertimbangannya, segala keterbatasannya sebagai manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia serahkan pilihan kepadanya, semua sempurna, ilmunya sempurna, kehendaknya untuk berbuat baik kepada manusia sempurna, penjagaannya sempurna, hikmahnya sempurna, semua sempurna. Maka berarti di sini manusia tidak pantas untuk dia mengeluhkan sesuatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mudahkan itu terjadi pada dirinya. Karena ingat, salah satu di antara hikmah besar ketika kita mengamalkan ayat ini, dari memulai proses memilih. Apa hikmahnya? Kalau kita memaksakan pilihan kita menginginkan apa yang kita pilih, padahal tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan kita dari pilihan tersebut sudah jelas. Kalau kemudian terjadi sesuai dengan pilihan kita, akibat buruknya Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Manusia yang akan menanggungnya. Sementara kalau dia memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mudahkan terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, perlihatkan tanda-tandanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia dalam menghadapi kesulitan-kesulitannya nanti. Coba lihat, baru bersikap dengan ini sejak awal saja sudah menjadi sebab pertolongan besar nanti ketika kedua suami istri akan
mengarungi bahtera dalam rumah tangganya. Makanya pernikahan yang islami dimulai dari memilih yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita istirahat sebentar, kita akan teruskan lagi sekitar 10 menit pengajian kita di sesi yang kedua insyaallah. Mungkin ada yang mau berwudu atau yang ingin sekedar istirahat sebentar. 10 menit kita teruskan lagi insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita teruskan kembali. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah. Kita teruskan kembali membahas tema kita, etika pernikahan dalam Islam. Jadi setelah kita mulai dari awal menyerahkan atau menyandarkan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pilihannya maha sempurna. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan adab-adab Islam berikutnya. Kita praktekkan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminang, menghitbah, ada nazar, melihat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum ra'atan fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kalau salah seorang dari kalian meminang atau menghitbah seorang perempuan, kalau dia mampu untuk melihat apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, maka hendaknya dia lakukan. Semakin kita usahakan hal-hal yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat berarti maknanya kita sudah mengusahakan dari awal membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan kebaikan-kebaikan selanjutnya dalam pernikahan yang nanti akan dibangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan proses berikutnya, setelah selesai akad nikah, ya, ada walimah, pesta pernikahan yang juga kita tahu ada adab-adabnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang untuk pernikahan atau walimahan itu dilakukan hal-hal yang diharamkan padanya, termasuk mubazir berlebih-lebihan atau adanya acara-acara yang menyimpang dari dalam agama. Sampai-sampai kita ketahui di antara hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan tentang salah satu bentuk walimah yang buruk adalah yang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang kaya. Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'alaha al-aghniya wa yumna'uha al-masakin atau al-fuqara. Seburuk-buruk makanan dalam pesta adalah makanan yang hanya dikhususkan diundang orang-orang yang kaya dan dilarang atau tidak diundang untuk mendatanginya orang-orang yang miskin. Ingat, ini sudah berarti merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di awal pernikahan. Kemudian juga fenomena kenyataan sebagian orang yang mempersulit ketika ada orang yang telah diridhoi agamanya, akhlaknya, datang melamar anaknya. Padahal kebaikan-kebaikan agama orang tersebut sudah terlihat jelas. Ini bisa jadi menjadi sebab dia akan menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam keburukan. Karena sudah kita bahas dari awal tadi kaidahnya, merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hubungannya dengan siapapun akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, adab-adab pernikahan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah terjalin rumah tangga, mulai dibangun rumah tangga,
Maka seorang yang beriman, seorang hamba yang mengenal kebaikan-kebaikan petunjuk dalam agama, dia harus berpikir sejak awal mengajak pasangannya, suami atau istrinya, untuk meniatkan bangunan rumah tangga ini dibangun di atas takwa, karena itu akan menjadikan cinta mereka kekal di dunia dan di akhirat. Jadi saat ini kita harus membuat kesepakatan bersama. Kalau kita ingin cinta kita kekal, bukan cuma berkasih sayang di dunia sampai di akhirat, maka landasannya harus sesuatu yang kekal. Kalau hanya kepentingan dunia akan berakhir dengan berakhirnya dunia. Saling menuntut bermusuhan di akhirat. Kalau dibangun di atas mengharapkan wajah Allah, maka hubungan tersebut akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Ini penafsiran dari beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di dunia ini fana, artinya akan hancur dengan hancurnya dunia. Dan yang akan kekal adalah apa? Wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Berarti segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, yang didasarkan untuk mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Sama dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu, seseorang yang telah membangun pernikahan dengan etika yang benar dalam Islam, bukan berarti setelah itu dia melalaikan kebaikan-kebaikan tadi. Kalau kita ingin terus kebaikan itu meliputi diri kita, perbanyak sebab-sebabnya. Selalu mengusahakan nasihat yang baik kepada anak dan istrinya, karena ini merupakan tugas yang gampang-gampang susah. Manusia punya kecenderungan cinta kepada anak dan istrinya atau anak dan suaminya. Biasanya kalau sudah atas nama cinta, tidak tega. Apalagi anak kecil mau disuruh, mau dilarang, tidak tega rasanya. Nah, ini yang diantara makna yang diisyaratkan dalam ayat yang saya bacakan tadi di awal-awal. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Maka hati-hati kamu terhadap mereka. Permusuhan di sini maksudnya ya karena tadi kecintaan kepada mereka akan melalaikan. Yang nanti akibatnya justru akan berganti menjadi permusuhan yang sesungguhnya. Makanya harus bertekad untuk menerapkan sebanyak mungkin petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kita diperintahkan untuk memerintahkan untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat. Kalau sampai dalam kondisi tertentu atau sudah terpaksa, kita boleh memukulnya, tapi bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan pada wajah. Sebagai peringatan, ini semua dalam rangka meluruskan, berarti tidak semua diikuti keinginannya. Kemudian memperbanyak sebab-sebab kebaikan. Ini penting juga untuk kita ingat. Ya, di antaranya menjauhkan segala sesuatu yang merupakan sumber keburukan, yaitu keikutsertaan syaitan dalam rumah tangga. Seperti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah membaca zikir, basmalah dan zikir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang masuk rumahnya ketika masuk rumah membaca zikir, menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata apa? Dia berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum, tidak ada tempat menginap bagimu. Sekarang kira-kira bagaimana rumah tangga akan baik? Di dalamnya mereka nginap bersama syaitan.
Dan syaitan itu mendatangi manusia dalam semua kegiatannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih." Syaitan itu mendatangi kalian dalam semua kegiatan urusan yang dilakukan. Waktu kita makan, apa keutamaannya orang yang menyebut nama Allah di awal makannya? Syaitan akan berkata kepada temannya apa? La ta'ama lakum atau la asya'a lakum. Tidak ada makanan bagi kalian. Kemudian yang paling jelas juga dibandingkan semua tadi, hadis tentang apa? Keutamaan membaca zikir ketika berhubungan suami istri. Wallahi ini manfaatnya besar sekali. Bagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana." Seandainya salah seorang dari kalian ketika ingin bercampur dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia membaca zikir Bismillah dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah syaitan dari anugerah yang engkau akan berikan kepada kami. Kata para ulama, dari hikmah ini, jauhkan syaitan, maka zikir ini bukan cuma dibaca ketika mengharapkan anak. Karena ada hikmah yang lebih besar lagi, dijauhkannya keburukan syaitan. Nanti ada orang berpikir, oh berarti kalau berhubungan istri mungkin dengan istrinya yang diperkirakan tidak bisa punya anak lagi, tidak perlu baca. Karena tidak ada yang dicari. Tidak. Menjauhkan syaitan lebih penting. Karena itu mengurangi keburukan pada diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam hadis ini, fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abadan. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari hubungan ini akan lahir anak, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Masya Allah, dari awal kita sudah dimudahkan untuk rencana mendidik anak ini nantinya menjadi anak yang soleh. Karena syaitan itu pandai menggoda manusia. Bayangkan, kita ketahui, disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kapan syaitan itu mulai menggoda anak manusia? Kapan? Sejak pertama dilahirkan di dunia. Kalau kita berpikir, apa yang bisa digodakan kepada anak yang baru lahir? Tapi syaitan tidak berpikir seperti itu. Dia ingin menanamkan dulu bibit-bibitnya supaya anak ini terbiasa. Sehingga waktu sudah mengenal dunia, sudah mengenal nafsu, sudah mengenal harta, dia gampang diseret. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyahul mauludi hina yulad ta'natun minasyaitan." Teriakan seorang bayi ketika pertama kali keluar dari rahim ibunya, itu adalah upaya syaitan untuk mulai menggodanya. Tapi petunjuk Allah mendahului tipu daya syaitan. Sejak awal diproses, Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya. Makanya salah satu di antara hikmah besar yang disebutkan dalam hadis ini, coba antum lihat penafsiran dari sebagian para ulama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad," sertailah mereka wali-walimu, wali-walinya syaitan, dalam harta mereka dan dalam keturunan-keturunan mereka. Sebagian dari para ulama salaf ada yang menyebutkan bahwa na'udzubillahi min dzalik, syaitan itu ketika dua suami istri akan saling berhubungan, maka dia menunggu. Ketika mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan terusir, terlempar. Tapi ketika mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ikut serta dalam hubungan tersebut. Coba, kebaikan apa yang akan bisa diharapkan kalau sudah seperti ini keadaannya? Sampai dalam hubungan yang paling intim dia juga ikut serta. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya adab yang terbesar yang perlu kita usahakan ya dalam rumah tangga supaya tercipta apa yang kita idam-idamkan sejak awal tadi adalah mengusahakan sebab-sebab kebaikan seperti ini. Menjauhkan diri dari sebab-sebab keburukan. Contohnya ya, terkadang kita menasehati kebaikan, mengajak kepada kebaikan tidak mudah. Mungkin akan membuat suaminya atau istrinya ditegur atau diajak, tidak suka awalnya. Awalnya mungkin malah marah. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan kebaikan ini, yang menganjurkan kita untuk melakukannya, tidak mungkin ya menjadikan akibat dari segala sesuatu yang kita amalkan sesuai dengan petunjuknya akan membawa kepada keburukan. Misalnya hadis Rasulullah SAW yang juga sangat kita kenal, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sebab turunnya rahmat ke dalam satu rumah tangga, keluarga. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fatawadda'at wa shallat thumma ayqadhat ba'laha fa in aba nadhat fi wajhihil ma'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Ingat, ini salat malam tidak wajib hukumnya, tapi diawali dari awal dengan apa? Semoga Allah merahmati, berarti ini sebab turunnya rahmat dan kebaikan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah itu dia membangunkan istrinya. Kalau enggan, maka dipercikan pada wajahnya air. Ya, ini sedikit dipaksa untuk berbuat kebaikan. Mungkin dia nggak suka, tapi ini jelas kebaikan dari asalnya. Kalau dia enggan, maka dipercikan pada wajahnya air. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga merahmati seorang istri perempuan yang dia bangun di malam hari, berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka dipercikan pada wajahnya air supaya mau bangun. Coba kita perhatikan. Bisa jadi akan marah. Mungkin dia akan beralasan capek bekerja seharian dan seterusnya. Tapi latihan seperti ini adalah merupakan sebab-sebab untuk mengusahakan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anggota keluarga kita. Makanya hal-hal yang seperti ini wallahi perlu selalu dihidupkan dalam rumah tangga. Saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Ketika ada yang berbuat salah, ya, masing-masing sudah punya satu keyakinan dalam dirinya. Kalau dia yang mengusahakan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelebihan yang besar untuk dirinya. Coba seandainya saat ini, ya, kita sudah mendengarkan berkali-kali, hak-hak suami istri adalah seperti ini, hak-hak suami seperti ini yang harus ditunaikan sama istri, haknya istri yang wajib ditunaikan sama suami. Kalau seandainya didengarkan oleh orang yang tidak punya takwa dalam hatinya, apa yang terjadi? Justru ini kesempatan untuk menuntut. Akhirnya setelah pulang mendengarkan penjelasan ini, dua-duanya duduk berhadapan di kursi. Satunya mengatakan, kamu belum menunaikan kewajibanmu 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya juga istrinya mengucapkan hal yang sama. Kira-kira akan timbul ketenangan dalam rumah tangga seperti ini? Tidak.
Loh, padahal ini benar penjelasan tentang hak dan kewajiban. Tapi ingat, manusia itu punya nafsu. Punya nafsu. Yang masing-masing orang punya kecenderungan untuk lebih menginginkan nafsunya terpenuhi. Sampai pun dalam urusan-urusan agama. Dalam urusan-urusan agama. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, dengan berdiri di tepi, tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa? Dia masih mencari-cari dalam Islam, terpenuhi keinginannya dia ikuti. Kalau tidak, dia berpaling. Ini orang-orang yang kelihatannya beribadah mengikuti Islam, tapi ternyata dia menginginkan untuk memenuhi hawa nafsunya. Fa in asabahu khairan, kalau dia ditimpa kebaikan, mendapatkan keuntungan, maka dia pun tenang mengikuti Islam. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah, tidak sesuai keinginannya, dia pun berpaling dari Islam. Khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi di dunia dan di akhirat, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Coba sekarang, kalau kita menjelaskan tentang misalnya kewajiban seorang istri atau seorang perempuan untuk taat kepada suaminya. Kemudian kebetulan dia mendapatkan sosok suami yang sabar, dalam masalah penghasilannya juga cukup, tidak banyak menuntut, pendiam, sampai pun kalau dimarahi diam. Masya Allah, semua perempuan akan taat kepada suami yang seperti itu. Yakni akan berbaik-baikan. Sampai pun orang awam yang tidak pernah ngaji sekalipun, kalau dapat suami seperti ini, mesti dia akan nurut, mesti dia akan layani, mesti dia akan berbuat sebaik-baiknya. Nah, ketika itu yang diterangkan dalam pengajian, misalnya akhlaknya Rasulullah SAW, ya semuanya seperti itu akan taat. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dalam menghadapi istri-istrinya? Akhirnya si istri pulang menuntut suaminya, kamu harus seperti Rasulullah SAW. Jadi Nabi palsu nanti suaminya itu. Ya, itu keadaannya. Karena yang dipertimbangkan sejak asal adalah bagaimana memenuhi keinginannya. Dapat dukungan untuk memenuhi keinginan nafsunya. Harusnya ketika penjelasan tersebut ada, diiringi dengan penjelasan bahwa di sini ada keutamaan untuk saling bersabar dalam menghadapi kekurangan masing-masing. Selama itu bukan kekurangan agama. Kekurangan dalam urusan agama pun ada nasihat. Ada upaya untuk perbaikan, dan masing-masing mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan, apalagi istrinya. Kalau dia membenci darinya satu akhlak, maka dia bisa meridhoi akhlaknya yang lain. Jadi ketika pulang, masing-masing ya bukan menuntut, tapi masing-masing berpikir, oh ternyata kejadian di rumah tangga saya ini karena saya banyak dosa. Akhirnya dia mengoreksi dirinya. Sama seperti keadaannya laki-laki. Kalau dia dapati istrinya yang baik, yang tidak pernah membantah, yang selalu nurut dan seterusnya, ya dia akan mudah mencintai istrinya. Tapi coba kalau dia dapati kenyataan yang tidak seperti itu, bagaimana dia harus bersabar menghadapinya? Makanya saya katakan ya, kalau penjelasan tentang hak itu tidak digandengkan dengan iman, wah akibatnya akan parah. Selalu orang itu maunya mendahulukan menuntut hak,
daripada menunaikan kewajiban. Makanya penting ketika menjelaskan tentang etika pernikahan, adab-adab rumah tangga, hak-hak suami istri, selalu gandengkan dengan niat, gandengkan dengan upaya untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mencontohkan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an. Digandengkan atau dicontohkan sifat-sifat mereka yang berhubungan dengan hawa nafsu. Karena semua ulama sepakat anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu itu penghalang utama bagi manusia untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ingin dipenuhi hawa nafsunya. Makanya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah ini merupakan jalan utama yang ditempuh oleh semua orang-orang yang saleh. Sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan intaha safarut talibin, intaha safarus salihin ila dhafari bi ahwaihim. Akan berakhir perjalanannya orang-orang yang saleh ketika mereka berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama sifat mereka adalah selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kenapa harus dua-duanya? Dengan kedua-dua keadaan ini baru teruji keikhlasannya. Berinfak dalam keadaan lapang itu mudah. Karena tidak mengurangi dari banyaknya harta yang dimilikinya. Tapi ketika dia sendiri pas-pasan, dia mau berkorban, di sini ada perjuangan menundukkan hawa nafsu. Wal kadhiminal ghaidh, berusaha menahan kemarahan. Berusaha menahan kemarahan ketika mampu dilampiaskan. Ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali orang-orang yang punya takwa, yang terbiasa menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan manusia. Jadi contoh seperti ini menjadikan kita berpikir ya, bahwa yang namanya rumah tangga yang nanti akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala masalah atau dimudahkan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya, cinta yang terjalin dalam rumah tangga seperti ini dijadikan kekal sampai di akhirat nanti. Maka kebaikan-kebaikan seperti ini harus terus diusahakan, bertobat dan selalu mengoreksi diri, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan maksiat. Karena sudah kita bahas tadi, perbuatan maksiat ini yang akan menjadikan akhlak pasangan kita langsung buruk sebagai balasan yang langsung Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia. Makanya kalau kita ingin meraih ketenangan, kebahagiaan yang hakiki dalam urusan-urusan dunia kita, dalam yang berhubungan dengan hubungan kita dengan manusia sampai dengan orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, maka semua ini harus dimulai dengan apa? Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu faedah menarik, coba antum perhatikan. Penyejuk hati itu disebutkan dalam beberapa dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz apa? Dengan lafaz qurratul ain, atau dalam bentuk jamaknya qurratul uyun atau qurratul a'yun, sesuatu yang menyenangkan dilihat sehingga menjadikan hati sejuk dan tenang.
Ini tingkatannya lebih daripada mencintai sesuatu. Karena antum mencintai sesuatu, kadang-kadang antum tidak suka. Antum sayang, tapi dia berbuat yang buruk. Akhirnya bertentangan antara keinginan mencintai dan keinginan untuk menjadikan penghibur hati. Qurratul Ain ini pertama disebutkan dalam dalil yang sahih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih riwayat An-Nasa'i, ya, merupakan tujuan dari semua ibadah yang disyariatkan. Karena ibadah itu kalau kita kerjakan dengan benar menjadi sebab hati kita sejuk, karena hati itu paling berbahagia, paling damai ketika dia dekat dengan Rabb-nya, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada perempuan, yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat-tib, dan kepada minyak wangi, karena sesuatu yang menyenangkan ketika dicium baunya. Rasulullah SAW mencintai hal-hal ini. Urusan dunia diperbolehkan, halal. Tetapi untuk urusan penyejuk hatiku, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ketika aku menunaikan salat. Kemudian lafaz qurratul ain juga disebutkan dalam Al-Quran untuk kenikmatan surga. Karena kenikmatan surga itu sedap dipandang, menjadikan badan gembira, wajah berseri-seri, dan juga senang dirasakan dalam hati. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Allah menjaga orang-orang yang beriman dari keburukan azab pada hari kiamat, serta Allah menganugerahkan kepada mereka kecerahan, keindahan, dan kenikmatan, kegembiraan dalam hati. Ini kenikmatan surga disebut dalam bentuk qurratul ain, hanya karena dia enak dipandang dan menyenangkan bagi hati. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat ke-16. Bagaimana bunyinya? Ayat ke-17, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu diri pun yang mengetahui kenikmatan yang disembunyikan, yang gaib. Kenikmatan surga tidak terlihat saat ini oleh mata manusia. Kenikmatan surga yang disembunyikan dari penglihatan mereka, yang itu berupa qurratul a'yun, kenikmatan yang menyejukkan hati, menyenangkan dipandang, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kenapa digandengkan dua hal ini? Karena nikmat ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti di akhirat akan dibalas dengan nikmat yang merupakan hal yang menjadikan sejuk dan gembira hati manusia. Makanya kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, qurratul ain, itu disebutkan dalam Al-Quran untuk apa? Yang hubungannya dengan pembahasan kita, untuk anak istri yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk anak istri yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dalam surah Al-Furqan, iya kan? Tentang sifat-sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang selalu taat kepadanya. Bagaimana di antara doa yang mereka ucapkan? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina
imama. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, memohon kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami. Anugerahkanlah kepada diri kami. Anugerahkanlah untuk kami pada diri, istri-istri dan anak-anak kami sebagai sesuatu yang merupakan qurratul a'yun, penyejuk hati kami, sedap dipandang, enak dilihat, kemudian menjadi hiburan bagi hati, penenang bagi hati. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba sekarang kita rangkaikan, kenapa 3 qurratul ain ini disebutkan dan apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah qurratul ain yang merupakan dasar dari semuanya adalah perasaan tenang dan hati yang berbahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa bahagia dan sejuk hatinya ketika mendekatkan diri kepada Allah, dialah yang pantas mendapatkan qurratul ain di akhirat, yaitu kenikmatan surga. Kemudian dalam hubungan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, cinta kepada manusia, seorang hamba hanya akan merasakan qurratul ain dalam hubungan ini kalau dia menjadikan cintanya itu karena Allah. Itu hubungannya. Makanya ketika menafsirkan ayat yang terakhir tadi, doa tadi, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, an yuriyallahu li'abdihil mu'min fi waladihi wa walada waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. La wallahi la syai'a aqarra li'ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw zawjan aw hamiman lahu muti'an lillahi azza wa jal. Bagaimana Allah menjadikan matanya sejuk, hatinya gembira, yaitu dengan Allah perlihatkan pada diri istrinya, anaknya, orang-orang yang dicintainya, anak cucunya, semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyejukkan pandangannya orang yang beriman, menghibur hatinya orang yang beriman, melebihi dari ketika dia melihat anaknya, cucunya, istrinya, orang-orang yang dicintainya selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kesimpulannya apa? Tidak mungkin orang itu merasakan bahagia dalam hubungannya dengan orang-orang yang dicintai dalam keluarganya kalau dia tidak mengusahakan makna qurratul ain yang sejati ini. Pertama pada dirinya, dimulai dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan menjadikan kecintaannya kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, keluarganya, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang merasakan kemanisan iman, apa cirinya yang pertama? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi dari yang lainnya. Yang kedua apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, mencintai siapapun, tidak dilakukannya kecuali karena Allah. Baru dia akan merasakan manisnya iman. Kalau ini tidak diusahakannya, maka dia akan selalu menderita. Sebesar apapun kecintaan asalnya kepada orang-orang tersebut. Maka sungguh di sini orang-orang yang hidup di dunia mengetahui bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan landasan dari semua kebaikan. Makanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dianugerahkan cinta kepadanya, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, dan cinta kepada amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu,
dan cinta kepada semua amal perbuatan yang mendekatkanku untuk cinta kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semua ini kepada kita dengan taufik dan karunia-Nya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Itulah kurang lebih adab atau etika pernikahan dalam Islam yang saya jelaskan dengan memilih tentu saja bagian yang paling penting menurut yang saya pandang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada atau banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, diri kita, anggota keluarga kita, suami, istri dan anak-anak kita dalam kebaikan. Dimudahkan kita untuk saling mencintai karena Allah. Dimudahkan untuk kita menjadikan diri kita, anggota keluarga kita sebagai qurratul ain, penyejuk hati bagi kita semua, dan dimudahkan untuk kita selalu menjalin cinta dengan mereka dengan cinta yang kekal abadi sampai di akhirat nanti. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan jawab sesuai dengan yang dimudahkan. Ada pertanyaan, apa ada doa khusus agar dekat jodoh? Siapa yang bilang jodohnya jauh? Siapa yang mengatakan jodohnya jauh? Mungkin tetangganya sudah dekat, cuman belum saling mengenal saja. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada salahnya seseorang yang menginginkan kebaikan, dia berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rahmat, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, menyebut Ar-Razzaq, karena jodoh yang baik termasuk sebaik-baik rezeki. Termasuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya Al-Fattah, Maha Pembuka kebaikan, karena jodoh yang baik, yang saleh termasuk sebaik-baik kebaikan yang Allah bukakan kepada manusia. Minta dengan menyebut nama Allah seperti ini untuk dianugerahkan jodoh yang baik yang bisa diajak untuk saling tolong-menolong dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta nasihatnya, Ustadz, apakah ada yang mau meminang wanita yang belum mengenal manhaj yang hak ini? Masya Allah, kasihan banget ya. Ya, kita katakan kepadanya, orang yang memperbaiki diri, selalu mengusahakan perbaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk dia pasangan-pasangan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jodoh yang baik. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka bertakwalah kepada Allah, selalu berdoa kepadanya, jaga diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan sebab-sebab penjagaan bagi dirinya, dan dimudahkan segala sesuatu yang dekat dirinya, ya, memudahkan dia untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya, kalau mau menikah sama orang tua tidak direstui orang tua dengan alasan hitungan kejawen tidak bagus. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau di Jakarta, katakan ini bukan di Jawa, ini di Jakarta. Tidak berlaku hitungan kejawen di sini. Yang berlaku hitungan Betawi. Ya, sama saja ya. Iya. Nasihati orang tua, dinasihati bahwa hitungan-hitungan seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Bahkan hitungan bahasa Arab tidak sama dengan hitungan Jawa. Berbeda, jadi Islam tidak mengenalnya. Ya, kemudian katakan, nasihati dengan cara yang baik bahwa semua kebaikan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kebaikan dan keburukan dengan cara-cara seperti ini termasuk tatoyur yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Bersabar, dakwai orang tua, beri nasihat kepada mereka. Kalau bisa kita minta bantuan pihak yang berwenang, misalnya KUA yang kita kenal, yang bisa memahami masalah ini untuk membantu menjelaskannya, maka bisa kita tempuh cara tersebut. Nah, Pak Ustadz, bagaimana seorang anak angkat perempuan ya ingin dinikahkan sama orang tua angkatnya, sedangkan orang tua kandungnya masih ada, mereka mengetahui dan tidak memberi kabar, bagaimana hukum pernikahannya? Tidak diperbolehkan. Ya. Apakah harus diulangi? Ya, harus diulangi. Yang seperti ini tidak diperbolehkan
ketika ada walinya yang sesuai dengan syar'i, tidak diberitahukan, tidak diminta izin padanya, tidak diminta keridhaannya, maka ini termasuk yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya adalah batil. Harus segera diulangi, harus segera diperbarui. Ada pertanyaan, Ustadz, ketika membangunkan istri atau suami untuk sholat malam, bukan dengan memercikan air tapi dengan sun, bolehkah? Saya pikir tadi sun ini bubur bayi, kasih makan bubur gitu ya. Ternyata sunnya sun yang lain. Ya tentu boleh saja, tapi semoga sunnya itu tidak bau ya, karena baru bangun tidur. Insya Allah boleh. Jadi itu bukan berarti pembatasan. Bukan berarti pembatasan harus dengan air saja, tapi itu sekedar memberikan pengertian. Mungkin dia agak sedikit dipaksa, tapi tidak menyakitkan. Tentu tidak boleh kita kiaskan misalnya apakah boleh disiramkan air seember biar langsung kaget, tidak boleh. Tetap dalam batasan-batasan yang wajar, meskipun agak sedikit dipaksa begitu. Apakah jodoh itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah jodoh itu takdir mutlak bahwa si A akan menikah dengan si B? Iya, betul. Semuanya ketetapan dari Allah. Cuman manusia diberikan kemampuan untuk berusaha, untuk memilih, untuk mencari. Yang semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu takdirnya Allah, yang ada di hadapan kita adalah pilihan untuk kebaikan atau keburukan, makanya kita ikuti yang baik supaya kita mendapatkan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir dengan sebab-sebabnya. Kalau kita mengusahakan sebab yang baik, insya Allah kita akan sampai kepada akibat yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana merubah kebiasaan jelek yang telah menjadi tabiat watak di umur 40 tahun? Tidak ada dinamakan kejelekan itu menjadi tabiat yang tidak bisa dirubah. Tidak mungkin. Asalnya manusia itu tabiatnya baik, karena Allah menciptakan dia di atas fitrah. Khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan datang menggoda mereka dan memalingkan mereka dari agama yang lurus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna al khaira asilun wasu'a dakhilun. Kebaikan itu asal pada diri manusia. Ketika ada yang mengajak kebaikan, maka asal fitrah ini akan mudah mengenalinya, karena ini sudah dikenal lama, kenalan lamanya. Adapun kebaikan itu yang menyusup datang kemudian. Maka insya Allah kita optimis kalau kita mengajak orang untuk mengenal tauhid, mengenal keindahan iman, mengenal keindahan Islam, itu adalah asal yang dikenal dalam hatinya. Adapun orang yang sudah terbiasa berbuat buruk, mungkin karena dia jarang dapat nasihat, terus kita ingatkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik cara untuk mengusahakan perubahan ini agar menjadi baik kembali adalah memohon kepada Allah yang di tangannya segala kekuasaan untuk membolak-balikan hati manusia. Nah, bagaimana cara memperbaiki hubungan suami dan istri dengan Allah Taala sesuai sunnah apabila karena sejak awal menikah tidak sesuai sunnah karena keduanya belum mengenal sunnah? Bertobat kepada Allah. Tidak ada yang terlambat. Ya, tidak ada yang terlambat. Orang yang berbuat dosa pun tinggal 1 hari hidupnya. Ketika dia bertobat hari ini, maka tobatnya menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Nasihat yang disampaikan oleh Fudail ibnu Iyad kepada seorang yang telah berbuat maksiat selama 60 tahun. Apa kata beliau? Cara untuk bertobatnya yasir, mudah. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki dirimu, ikuti sunnah di sisa umurmu yang masih ada, supaya keburukan-keburukanmu yang lalu diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana bila melamar seorang akhwat, lalu akhwat tersebut mau tetapi menyuruh menunggu dulu sampai kuliahnya selesai kira-kira 2 atau 3 tahun?
katakan kepada dia bahwa dunia tidak selebar daun kelor dan akhwat juga tidak selebar daun pisang. Ya, ini masih banyak yang lain. Katakan kita sekarang sudah menginginkan kebaikan tersebut. Kenapa dia tidak menikah dulu baru teruskan kuliah? Malah ada yang bisa nanti menemaninya untuk belajar atau menemaninya pergi ke kampus yang tentu di situ banyak fitnah, banyak godaan. Itu lebih baik. Jadi usahakan untuk menikah dulu. Kalau nanti mau melanjutkan yang lain, maka itu nanti akan bersama-sama dipikirkan, dimusyawarahkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang terbaiknya. Lalu bagaimana bila akhwat tersebut memiliki pemahaman ilmu agama yang lebih baik dari saya, karena saya hanya sekolah sampai lulusan SLTP biasa, sementara akhwat yang dilamar bisa sampai kuliah yang berpendidikan agama. Saya kira dia luar biasa ya, sekolah luar biasa. Ini ternyata sekolah agama. Begitu. Jadi ini bukan yang dipertimbangkan besar dalam Islam, cuma sekedar pendidikan duniawi. Bukti bahwa ikhwan ini insya Allah pemahaman agamanya tidak kalah. Dia ingin segera menikah, sementara akhwat tadi yang menunda. Padahal tidak ada yang mengetahui di tengah-tengah penundaan ini mungkin ada fitnah yang menimpa dirinya. Na'udzubillahi min dzalik, mungkin hatinya dipalingkan. Siapa yang mengetahui? Kebaikan itu disegerakan. Makanya harusnya disegerakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memperbaiki dan mengusahakan kebaikan tersebut. Nah, saya mau tanya bagaimana cara menjelaskan dan meyakinkan orang tua kita dan orang tua pasangan kita nanti dalam hal proses khitbah dan walimahan yang sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ini keliru. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak boleh menulis SAW. Ya, kata para ulama, yang pertama kali menulis menyingkat SAW, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tangannya terpotong. Karena ini mengurangi keutamaan salam, berdoa, salawat ya. Jadi kita tulis lengkap. Lebih bagus kalau tidak kita sempat tulis, kita ucapkan dengan lisan kita. Mungkin kita ingin ringkas, kita ucapkan dengan lisan kita. Itu mendingan daripada diringkas. Dikarenakan orang tua kita dan orang tua kita belum mengerti prosesnya yang sesuai dengan sunnah dan tidak enak dengan orang-orang terdekatnya. Yang seperti ini sebenarnya kalau mau diusahakan maka akan bisa diusahakan. Ketika dipisahkan misalnya antara tamu laki-laki dan perempuan dengan cara yang baik, itu akan mudah dan diterima dan terbukti orang-orang lain menerima. Rata-rata yang dipraktekkan ketika dipraktekkan pernikahan seperti ini juga awal-awalnya orang-orang rata-rata masih awam. Tapi ketika dipraktekkan dengan diskusi yang baik, mungkin di setting yang baik cara pemisahannya, mungkin dikesankan dengan hiasan-hiasan yang indah, maka akan membuat orang tidak memperhatikan hal ini, padahal ini diterapkan padanya misalnya walimahan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada pertanyaan. Saya mau bertanya tentang pernikahan antara Nabi Muhammad SAW. Ini juga SAW, ini tidak boleh ya. Dan Bunda Aisyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah. Seperti diketahui Nabi SAW menikahi Aisyah ketika masih kecil. Iya, tapi Nabi SAW berhubungan suami istri dengannya ketika sudah agak besar, begitu ya. Karena di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang menikahi perempuan yang masih kecil karena mereka beranggapan Nabi SAW menikahi anak kecil. Ini mereka hanya mengikuti sesuatu yang sesuai dengan nafsu tapi tidak mengetahui dan mengikuti sunnah yang lain. Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu taala anha tentu tidak bisa dibandingkan dengan anak zaman sekarang. Kemudian pernikahan tersebut pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada paksaan padanya. Adapun sekarang dilihat keadaannya. Kalau anak tersebut memang sudah dewasa, sudah bisa menanggung beban pernikahan, tidak ada paksaan, maka tidak ada salahnya. Pernikahan tersebut diperbolehkan dalam Islam asal sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang terjadi ketika hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syaratnya kemudian dipaksa-paksakan atas nama sunnah Nabi SAW, maka ini berarti mengambil sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan yang lain ketika dirasakan tidak sesuai dengan nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa ini adalah yang terbaik menurut Allah dan juga bagaimana mengetahui ini adalah buruk menurut Allah Subhanahu wa taala bukan menurut kita?
karena Allah yang maha sempurna. Pertama, kalau dalam urusan agama sudah tidak ada pilihan lagi. Semua yang sesuai dengan petunjuk Allah itu adalah yang terbaik. Karena agama itu hukum-hukum syariatnya setelah kita mengetahui dalilnya jelas berarti Allah mencintainya. Dan Allah membenci yang selain dari itu. Nah sekarang yang perlu kita serahkan kepada pilihan Allah adalah dalam urusan-urusan dunia yang kita belum tahu mana baiknya, akibatnya, kesudahannya nanti. Cara kita mengetahui kebaikan tersebut adalah dengan kita berdoa kepada Allah. Seperti doa dalam istikharah misalnya, ya Allah, dengan ilmumu yang sempurna kalau engkau ketahui ini mendatangkan kebaikan bagiku dalam urusan agama, dunia, akhirat, maka mudahkanlah. Itu yang kita ucapkan dalam permohonan kita kepada Allah. Setelah itu, ketika Allah memberikan sesuatu, kita berusaha untuk ridho dengan pilihan tersebut, dengan bersangka baik kepada Allah, bahwa inilah yang kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk kita dengan pilihannya yang sempurna tersebut. Nah, Ustaz, bolehkah menceraikan istri dengan sebab karena dia mandul, sudah berumah tangga yang lama tapi belum dikaruniai anak? Apakah karena sebab karena dia mandul saya menceraikannya, saya telah menolak takdir Allah? Tidak. Karena ini termasuk tujuan besar disyariatkannya pernikahan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang seorang perempuan yang menarik tapi tidak bisa memiliki keturunan, maka Rasulullah SAW melarang untuk menikahinya. Yani yang terbaik kita ikuti yang paling baik. Secara hukum asalnya bercerai karena alasan ini, ingat ini hukum asal, tidak harus diikuti. Artinya kalau kita lakukan berarti boleh, tidak berdosa dan tidak tercela orang yang melakukannya. Cuman yang lebih baik kita melakukan kebaikan yang disyariatkan dalam agama, yang dinasihatkan oleh para ulama. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan bagi laki-laki tersebut untuk ta'adud, untuk poligami, untuk tujuan memperbanyak keturunannya. Alasan-alasan seperti ini yang akan semakin memperlihatkan indahnya tentang syariat poligami ini. Makanya daripada dia menceraikan, menjadikan istrinya itu terlantar dan menjadi sebab permusuhan di antara mereka, maka dengan menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan jalan keluar yang terbaik. Jika ada seorang suami yang menalak sang istri dan dipulangkan ke rumah orang tua istrinya, selama 3 tahun tidak ada kejelasan mengenai perceraian, suami tidak mengurus pengadilan dan waktu menalak itu dengan emosi, baru-baru ini suami minta rujuk dengan syarat istri pulang ke rumahnya. Pertanyaan, bagaimana hukum perceraian mereka? Suami menjatuhkan talak pada saat marah, sahkah talaknya? Bagaimana syaratnya kalau mau rujuk kembali? Ini pertanyaan seperti ini harus ditanyakan dengan penjelasan yang lebih rinci langsung kepada ustadz, ya, karena hukumnya talak dalam keadaan marah itu dibagi oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqa wa la itaqa fi iglaq. Hadis Hasan riwayat Abu Daud. Tidak ada talak dan tidak ada memerdekakan budak ketika pikiran sedang tertutup. Rawi hadis ini mengartikannya sebagai marah, talak dalam keadaan marah. Ibnu Qayyim sampai menulis kitab khusus tentang masalah ini, tentang tolakul ghadban, tolak dalam keadaan marah. Beliau menyebutkan kesimpulan, talak dalam keadaan marah itu ada 3. Kalau kemarahannya itu masih awal-awal, bukan kemarahan yang memuncak menutup pikiran, masih di awal-awal, masih dia perhitungkan ucapannya, maka yang rajih hukumnya talak seperti ini jatuh. Yang kedua, talak dalam keadaan kemarahan sudah di puncak-puncaknya, tertutup pikirannya, dia tidak perhitungkan lagi akibat dari ucapannya. Yang rajih talak seperti ini tidak jatuh. Yang ketiga, talak yang antara 2 hal tersebut. Sudah memuncak tapi belum sangat, mau dikaitkan dengan awal-awal juga tidak bisa. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kata Ibnu Qayyim, pendapat yang lebih dekat adalah talak seperti ini tidak jatuh berdasarkan hadis tadi. Nah, makanya ini perlu diperinci, oleh karena itu perlu penjelasan langsung. Ya, satu pertanyaan lagi karena waktu ya. Pengantin dalam mencari pasangan
Banyak cara mungkin ya. Cara pengantin dalam mencari pasangan. Oh, banyak calon pengantin dalam mencari pasangan tergantung pilihan orang tuanya, terutama ibunya. Apakah ini sesuai dengan syariat agama? Tidak mengapa. Kalau seandainya pengantin tersebut, yakni calon tersebut baik, ibunya menyukai, dan dia mengikuti, Masya Allah, dia dapatkan dua kebaikan. Mendapatkan ridho orang tuanya, yang ini sudah merupakan bangunan asal kebaikan yang baik, ya, menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti ridho ibunya. Kemudian setelah itu ternyata calon ini juga ternyata orangnya baik, gampang diajak kepada kebaikan. Maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Maka tentu kebaikan seperti ini adalah kebaikan yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk diikuti dalam agama. Barakallahu fikum, karena mengingat waktu juga untuk siap-siap kita salat zuhur, kita cukupkan kajian di siang hari ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.